Daddy's got you, Nemo. Di awal film terlihat ada dua ikan badut bernama Marlin dan juga Coral. Mereka adalah sepasang suami istri yang sedang mengagumi pemandangan dari rumah baru mereka di anemon laut. Tepat di bawah rumah mereka ada 400 telur mereka yang tersembunyi di sebuah lubang kecil. Dan sebentar lagi mereka berdua akan menjadi orang tua. Coral ingin memberi nama anak-anak mereka dengan nama Nemo. Dan setelah itu mereka berdua pun bersenang-senang menghabiskan waktu bersama. Sampai akhirnya seekor barakuda muncul di depan rumah mereka. Tampaknya ingin memangsa mereka dan telur-telur mereka nih. Di situ Marlin memberitahu Coral untuk masuk ke dalam anemon laut. Namun Coral menolaknya. Dia ingin melindungi anak-anaknya. Marlin pun tersadar dan menyadari kalau istrinya telah tiada nih akibat insiden itu. Dan juga telur-telurnya menghilang. Sampai akhirnya dia menemukan satu telurnya yang tersisa. Dia pun akhirnya memberi nama telur itu dengan nama Nemo. Dia pun berjanji nih akan menjaga dan merawatnya dengan baik. Singkat cerita, waktu berlalu, Nemo pun telah tumbuh menjadi anak yang periang dan ceria. Dia tampak bersemangat untuk memulai hari pertamanya di sekolah. Sementara Marlin sang ayah khawatir dengan kondisi di luar, takut ada sesuatu yang berbahaya dan menyakiti Nemo. Tampaknya insiden kepergian Coral telah mempengaruhi dirinya nih menjadi sosok yang protektif. Maka dari itu sikapnya sangat protektif kepada putranya. Di sepanjang perjalanan menuju sekolah, Nemo bertanya banyak hal tentang hiu dan umurnya penyu. Sementara Marlin sendiri tampaknya tidak bisa menjawab pertanyaan putranya itu. Sesampainya di sekolah, Nemo tampak senang melihat anak-anak sepantarannya tengah ceria dan berbahagia. Marlin bertemu ketiga orang tua murid nih dan berkenalan dengan mereka. Dan tidak lupa juga mereka memperkenalkan anak-anak mereka nih kepada Nemo. Setelah itu Mr. Ray, guru mereka datang dan mengajak anak-anak untuk bertamasya nih. Dan di sini Marlin menitipkan putranya kepada Mr. Ray. Selama perjalanan Nemo terpesona dengan keindahan biota laut dan tampak menikmati semua pemandangannya. Sesampainya di sana, Nemo mengikuti ketiga temannya itu yang tampaknya bosan dengan materi pelajaran dari Mr. Ray. Di sana sampailah mereka di tepi pinggir terumbu karang, perbatasan dengan lautan lepas, dan mereka sungguh terpukau dengan luasnya lautan. Di sana ada sebuah speedboat. Mereka mencoba bermain-main dan menantang satu sama lain untuk mencoba berenang ke lautan terbuka. Marlin datang dan memarahinya. Dia ini menilai tindakan Nemo itu cukup nekat. Ketiga temannya berusaha membela Nemo karena Nemo sejatinya tidak memiliki niat untuk ke sana. Namun karena ayahnya begitu protektif kepadanya dan memandang rendah dirinya, dia merasa tertantang nih untuk mencoba pergi ke speedboat itu. Marlin berusaha menyuruh Nemo untuk kembali karena dia khawatir akan terjadi bahaya. Akan tetapi Nemo tidak mendengarkan ayahnya itu. Dia terus saja berjalan menuju speedboat dan menyentuh bagian bawah speedboat itu, dan kemudian setelah itu dia kembali ke terumbu karang. Sialnya, di tengah jalan ada seorang penyelam yang melihat Nemo kecil. Dia pun menangkap dan membawa Nemo ke speedboat itu. Marlin yang melihat anaknya ingin dibawa berusaha untuk mengejar anaknya itu, namun terhalang dengan penyelam lain yang tengah memotret dirinya dan membuat penglihatannya kabur. Setelah penglihatannya membaik, dia pun segera mengejar speedboat itu semampunya nih, namun tidak bisa. Dia hanyalah seekor ikan kecil yang mana siripnya tidak mampu menandingi kecepatan speedboat itu. No, please, no! Sementara di speedboat, seorang penyelam tidak sengaja menjatuhkan kacamata selamnya. Dan kemudian di sisi yang lain ada Marlin yang tampak pasrah dan panik karena Nemo. Dia mencoba meminta tolong kepada semua ikan di sekitar sana. Barangkali ada yang melihat speedboat berwarna putih, namun sayangnya semuanya mengabaikannya. Sampai akhirnya dia bertemu dengan seekor ikan blue tang nih bernama Dory yang mengetahui kemana arah speedboat itu pergi. Marlin langsung mengikuti Dory, namun sialnya di tengah jalan Dory tiba-tiba lupa
lupa ingatan dan tidak ingat apa tujuannya. Marlin pun kesal dan ingin pergi meninggalkan Dory. Di situ Dory meminta maaf dan menjelaskan keadaannya kalau dia menderita lupa ingatan jangka pendek. Marlin tampak tidak peduli mendengar penjelasan itu dan lebih memilih untuk pergi. Namun sialnya mereka justru bertemu dengan seekor hiu putih besar. Hiu putih itu memperkenalkan dirinya dengan nama Bruce dan mengajak mereka untuk datang ke pestanya. Di situ Dory tampak antusias untuk ikut ke acara tersebut. Berbeda dengan Marlin yang tampaknya memiliki firasat yang buruk, namun karena terpaksa oleh keadaan dia pun akhirnya ikut nih bersama Bruce dengan Dory. Mind your distance, though. Di sana mereka pun dibawa ke sebuah kapal selam yang karam dan dikelilingi oleh ranjau yang aktif. Di dalam sana mereka bertemu dengan dua jenis hiu nih, yaitu hiu martil yang bernama Angkor dan juga hiu mako yang bernama Chum. Ternyata mereka ini sekelompok hiu yang tengah berjanji dan sudah bertaubat untuk tidak memangsa ikan. Jadi mereka ini sudah 3 minggu tidak makan ikan. Mereka ini berikhtiar nih kalau mereka tidak akan makan ikan lagi, dan ikan adalah teman mereka. Jadi mereka sedang berusaha mencari ikan-ikan lain buat dijadikan teman. Di sini mereka bertiga mencoba terlihat ramah kepada Marlin dan juga Dory. Mereka juga sembari berbagi cerita satu sama lain. Sampai akhirnya Marlin menemukan kacamata selamnya dan ada tulisan di sana. Namun dia tidak bisa membacanya. Marlin ingin membawa kacamata itu kepada hiu-hiu tersebut. Barangkali mereka bisa membaca, tetapi Marlin tidak mau. Dan akhirnya karena rebutan, kacamata itu terlempar dan mengenai wajahnya Dory. Lukanya itu menimbulkan bercak darah yang tercium nikmat bagi Bruce, dan alhasil Bruce pun gagal taubat nih dan justru menyerang mereka. There's no way out. You'll have to come back later. Escape. Let's go. Mereka pun berhasil bersembunyi di sebuah tempat torpedo. Di situ Angkor dan juga Chum berusaha untuk menenangkan Bruce, namun tidak bisa nih. Perbedaan tenaga yang cukup besar, bantuan dari mereka sama sekali tidak berarti. Dory pun akhirnya melepaskan torpedo itu dan mengenai mulutnya Bruce, yang mana Bruce pun akhirnya membuang torpedo tersebut. Alhasil torpedo itu mengenai salah satu ranjau aktif itu. Di sisi yang lain ada Nemo yang sudah dibawa ke dunia manusia. Dia ditempatkan di sebuah akuarium besar dan di sana dia bertemu dengan beberapa penghuni asli akuarium itu. Dia masih berusaha untuk beradaptasi dengan kehidupan di sana dan berkenalan dengan mereka. Sampai akhirnya seekor burung pelikan bernama Nigel mampir berkunjung ke sana dan menyapa mereka semua termasuk Nemo. Setelah itu dia diusir oleh dokter gigi. Dokter gigi ini mengatakan kepada Nemo kalau dia adalah hadiah untuk Darla, keponakan yang akan datang di hari Jumat. Darla ini terkenal kejam dan suka menghabisi ikan-ikan. Karena panik mendengar itu, Nemo pun tersangkut di tabung penghisap filter. Ikan-ikan lainnya pergi berusaha untuk membantunya, namun Gil, seekor ikan yang juga berasal dari lautan, sosok yang disegani di sana nih, menyuruh Nemo untuk berjuang sendiri. Yang mana Nemo pun akhirnya berhasil membebaskan dirinya sendiri. Dan di sini Gil tampaknya ingin mengadakan pesta perayaan kedatangan tamu baru untuk Nemo. Setelah insiden ledakan itu, Marlin dan Dory sudah berada di ujung tebing dan tertidur tersangkut di kacamata selam itu. Marlin membangunkan Dory dan menyuruhnya untuk segera pergi dari sana. Dan tepat setelah Dory bangun, kapal selam itu pun rubuh hampir menimpa mereka. Yang sialnya, kacamata selam itu terjatuh ke jurang sana dan Marlin pun ingin mendapatkannya, namun dia terlalu takut untuk ke sana nih karena terlalu gelap. Dory pun menghiburnya dan menemaninya sepanjang pencarian itu dan berusaha untuk mencairkan suasana agar Marlin tidak gugup dan panik. Sampai akhirnya mereka menemukan secercah cahaya di antara semua kegelapan. Cahaya yang indah dan membuat mereka terpukau dengan cahaya tersebut. Happy with you. I'm gonna get you. I'm gonna be your Sialnya, ternyata cahaya itu berasal dari ikan anglerfish yang tengah lapar dan sedang memangsa mereka. Dan beruntungnya mereka langsung menemukan kacamata selam itu. Di situ Marlin berusaha mengalihkan perhatian ikan tersebut, sementara Dory yang membaca alamat di kacamata selam itu. Setelah itu mereka pun berhasil menjebak ikan itu dengan menggunakan kacamata selam itu. Mereka pun melanjutkan perjalanan mereka nih ke Fisherman 42 Wallaby Way di Sydney. Dan Dory sangat gembira karena untuk pertama kalinya dia bisa mengingat sesuatu. Di sisi lain ada Nemo yang dibangunkan oleh Jacques. Dia dibawa ke Gunung Merapi di akuarium.
Ternyata mereka sedang melakukan upacara penerimaan anggota baru, dan setelah upacara itu mereka memberikan julukan Shark Bait nih kepada Nemo. Grill pun kemudian mengusulkan rencana untuk keluar dari akuarium dengan menyumbat saluran filter yang akan membuat akuarium menjadi sangat kotor, yang mana hal ini harus dilakukan dengan ikan yang bertubuh kecil, yaitu Nemo. Dia adalah kunci dari semua rencana mereka. Setelah itu dokter gigi akan membersihkan mereka. Mereka akan diletakkan di dalam kantong plastik dan bergerak keluar dari jendela ke jalan raya dan kemudian mendarat di pelabuhan. Yang awalnya semuanya merasa rencana Grill akan gagal. Mereka merasa skeptis dengan rencananya Grill itu. Akan tetapi mereka akhirnya mau mencobanya nih karena ada Nemo. Di situ Marlin dan Dory pun akhirnya melanjutkan perjalanan mereka dan meminta bantuan kepada kawanan ikan bulan nih. Namun sialnya mereka mengabaikan Marlin. Marlin pun kesal dan akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya sendiri, dan itu membuat Dory sedih dan menangis. Kawanan ikan bulan itu pun datang dan mencoba untuk menghibur Dory dan mengira kalau Marlin yang membuat Dory menangis. Di situ Marlin pun kesal dan pergi dari sana. Dory pun akhirnya membantunya dengan bertanya langsung kepada kawanan ikan bulan itu. Mereka memberitahu kalau mau pergi ke Sydney, mereka harus melewati arus Australia Timur. Arus itu akan langsung membawa mereka ke Sydney. Mereka juga memberitahu jika melewati parit bebatuan jangan melintasi di atasnya, namun lewat bawah saja. Dan setelah itu mereka berdua pun melanjutkan perjalanan. Sesampainya di parit itu, Marlin merasa lewat atas lebih baik daripada lewat bawah. Di situ Dory ingin memberitahu untuk lewat bawah saja, namun tidak didengarkan oleh Marlin. Mereka pun akhirnya melewati parit itu nih dari atas, dan tidak disangka mereka bertemu dengan sekawanan ubur-ubur. Untuk mengatasi masalah tersebut, Marlin pun membuat sebuah permainan nih agar memudahkan Dory untuk mengerti dan keluar dari sana dengan mudah. Siapa yang paling cepat keluar dari sana dialah pemenangnya, dan Dory pun akhirnya bersemangat mengikuti permainan itu bersama dengan Marlin. Dory! Boing, 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 boing. We're having fun at the same time. I can do this. You can't fight evolution. I was built. Yang sialnya Dory tertinggal, dan Marlin pun menolongnya untuk keluar dari sana. Setelah keluar mereka pingsan dan ditolong oleh sosok misterius. Di sisi yang lain Nemo dan ikan-ikan akuarium pun akhirnya melancarkan aksi mereka untuk menyumbat filter akuariumnya. Nemo pun berhasil menyumbatnya dengan batu. Akan tetapi batu yang digunakan terlalu kecil dan tidak bisa bertahan lama. Alhasil baling-baling filter itu kembali berputar dan menarik Nemo yang sedang berusaha keluar dari sana lewat tabung itu. Beruntungnya dia berhasil keluar nih berkat bantuan teman-temannya, dan di situ Grill tampaknya kecewa dan hilang harapan karena dia sudah merasa buntu. Sementara itu di sisi yang lain ada Marlin yang terbangun dari pingsannya dan melihat ada seekor penyu yang menolongnya. Penyu itu bernama Crush. Crush tampaknya terpukau dengan kehebatan dan keberanian Marlin yang melewati kawanan ubur-ubur tadi, dan dia pun menolong Marlin dan juga Dory. Di situ Dory kondisinya baik-baik saja dan bahkan dia sedang bermain bersama anak-anak penyu lainnya. Crush mengatakan kalau mereka berada di arus Australia Timur, dan Marlin pun tampak lega karena ternyata mereka satu tujuan. Marlin juga tampaknya teringat dengan Nemo saat melihat anak-anak penyu itu. Dia pun kebingungan melihat parentingnya Crush kepada anaknya Squirt, yang mana dia melihat Crush sangat percaya kepada anaknya dan melepas anaknya di usia yang masih muda. Berbeda dengan dirinya yang begitu protektif kepada Nemo. Dia akhirnya menyadari nih kalau dirinya salah karena begitu keras kepada Nemo dan membuat Nemo membencinya. Squid dan teman-temannya pun meminta Marlin untuk menceritakan semua yang terjadi kepada Nemo dan kronologi lengkapnya. Tidak disangka cerita itu bukan lagi menjadi sebuah cerita angin lalu nih, melainkan cerita itu menjadi kabar yang tersebar luas ke seluruh lautan. Thousands of feet Straight down into the deck. It's like And then he has to blast his way out of the jetty. Di sisi yang lain ada Nigel yang tengah mencari ikan bersama temannya dan mendengar kabar ada seorang ayah yang mencari anaknya yang bernama Nemo. Dia pun langsung pergi menuju tempatnya dokter gigi untuk memberitahu kepada Nemo dan teman-temannya. Di sisi yang lain ada Nemo yang mendatangi Grill dan meminta maaf karena telah gagal, dan Grill mencoba menghibur dengan mengatakan kalau itu bukan salahnya Nemo. Nemo di sini tampaknya putus asa karena dia tahu sang ayah tidak
mungkin mencarinya. Dia tahu kalau ayahnya terlalu takut dengan lautan. Sampai akhirnya Nigel datang nih dan memberitahu kabar itu. Nemo setelah mendengar kabar itu tidak menyangka nih, dia sangat senang ayahnya mencarinya. Dia tidak menyangka ayahnya sangat hebat, bahkan sampai berhasil bertemu dengan 3 hiu sekaligus dan melewati banyak rintangan hanya untuk mencari dirinya saja. Nemo pun kembali bersemangat lagi dan melakukan sekali lagi rencananya Grill untuk menyumbat saluran filter akuarium, dan itu berhasil. Para ikan pun berkumpul. Mereka sepakat harus membuat akuarium tampak kotor agar dokter gigi membersihkan akuariumnya karena waktu mereka sangat singkat. Crush pun mengatakan nih kalau mereka sudah dekat dengan pintu keluar dan Squid pun memberikan instruksi untuk mereka saat keluar meninggalkan arus tersebut. Setelah mereka berhasil keluar dari arus tersebut, mereka pun diberitahu oleh Crush kalau mereka hanya perlu berjalan lurus saja karena Sydney tidak jauh dari sana. Di situ Marlin juga tidak lupa menanyakan umurnya Crush nih agar dia bisa menceritakan kisah tersebut kepada anaknya, dan setelah itu mereka melanjutkan perjalanan mereka. Namun sialnya mereka hanya berputar-putar di sana, dan saat ingin bertanya mereka pun juga tidak tahu nih ingin bertanya kepada siapa karena tidak ada ikan-ikan di sana. Sampai akhirnya ada seekor paus dari kejauhan yang lewat. Di situ Dory mencoba berkomunikasi dengannya untuk bertanya arah, namun paus itu justru pergi, dan kemudian mereka pun akhirnya merasa tersesat, dan tiba-tiba saja paus itu pun berada di belakang mereka dan menarik mereka ke dalam mulutnya. Sementara itu di akuarium beberapa hari tanpa filter membuat semua bagian akuarium sudah tampak kotor dan dipenuhi dengan alga hijau. Mereka pun tampak senang karena usaha mereka berhasil. Apalagi saat dokter gigi melihat hal tersebut dan memutuskan untuk membersihkan akuarium itu besok pagi. Balik lagi nih ke Marlin dan juga Dory yang ternyata mereka terjebak dalam mulut ikan paus. Marlin yang tampak panik tetapi akhirnya pasrah dengan takdirnya harus berakhir menjadi santapan paus. Sementara Dory yang masih terus berpikir positif dan mencoba membantu sampai akhirnya air dalam mulut paus itu mulai surut. Di situ Dory menyuruh Marlin untuk pergi ke bawah sana karena menurutnya paus itu menyuruh mereka untuk pergi, dan Marlin pun akhirnya terpaksa nih mengikuti Dory. Yang beruntungnya mereka pun berhasil, dan ternyata paus itu berusaha membantu mereka dan membawa mereka sampai ke Sydney. Setelah itu Marlin pun berterima kasih kepada paus itu dan pergi melanjutkan perjalanannya mencari Nemo. Singkat cerita, pagi harinya ikan-ikan di akuarium terbangun dan tidak menyangka nih kalau kondisi akuariumnya sudah sangat bersih. Yang ternyata dokter gigi itu telah membeli alat Aquascam 2003 yang merupakan alat untuk memindai suhu dan filter untuk membersihkan akuarium secara otomatis. Mereka pun tampak pasrah karena rencana mereka harus gagal, dan tiba-tiba saja dokter gigi itu menarik Nemo keluar dari akuarium dan memasukkannya ke dalam kantong plastik. Di sana teman-teman yang menyuruh Nemo untuk bergerak ke arah jendela dan melarikan diri, namun sialnya justru ditahan ke dalam baskom sehingga Nemo tidak bisa kabur. Sementara itu Marlin dan juga Dory pun sampai nih di pelabuhan Sydney dan berusaha mencari kapal speedboat putih itu, tetapi tidak kunjung bertemu karena semua kapal berwarna putih. Sampai akhirnya seekor pelikan datang ingin memangsa mereka. Beruntungnya Marlin tidak menyerah di sana. Dia berusaha melawan. Kemana di situ ada Nigel nih yang melihat temannya tersedak pun datang untuk membantu, dan melihat ada 2 ekor ikan yang satu mencari putranya bernama Nemo. Nigel pun akhirnya berusaha mendekati mereka dan ingin membawa mereka ke Nemo. Namun sialnya justru mereka bertemu dengan sekawanan burung camar. If you want to live. Setelah itu Nigel pun berhasil membawa mereka selamat dari kawanan burung camar itu dan pergi ke tempat dokter gigi. Di sisi yang lain ada Nemo yang berpura-pura tewas agar dibuang ke toilet nih. Namun justru dokter gigi ingin membuangnya ke tempat sampah. Di saat yang bersama Nigel datang membawa Marlin dan Dory, dan kekacauan terjadi di dalam sana nih karena Marlin memaksa masuk. Marlin yang melihat putranya telah tiada pun tampak putus asa. Nigel pun akhirnya membawa mereka kembali ke lautan. Sementara Nemo berhasil kabur lewat saluran pembuangan wastafel berkat bantuan Grill dan teman-temannya. Di lautan Marlin mengucapkan terima kasih kepada Dory nih dan mengucapkan salam perpisahan karena perjalanan mereka sudah selesai. Dia pun pergi meninggalkan Dory sendiri di sana. Sementara Nemo akhirnya berhasil sampai di lautan bertemu dengan Dory. Di situ Dory masih belum mengingat Nemo
dan mereka berdua justru berkelana mencari Marlin. Sampai akhirnya Dory mengingat nama Nemo dan perjalanannya bersama Marlin, dia pun akhirnya membawa Nemo nih dan membantunya untuk bertemu dengan Marlin. Sementara itu di sisi yang lain ada Marlin yang tampaknya tidak menyadari nih kalau arah yang ia tuju itu ke arah pemancingan ikan. Di perjalanan itu Marlin mendengar suara Nemo yang pada akhirnya mereka pun bertemu lagi nih, dan Dory pun juga tampak senang melihat temannya bisa bertemu kembali dengan putranya. Namun sialnya tiba-tiba ada jaring pancing yang besar sedang bergerak ke arah mereka untuk menangkap Dory dan semua ikan yang ada di sana. Di situ Nemo meminta ayahnya untuk menyuruh semua ikan di sana pergi berenang ke bawah, sama halnya yang ia pelajari saat bersama teman-temannya di akuarium. Yang awalnya Marlin tidak mau melepaskan Nemo, namun dia teringat kalau kejadian ini terjadi karena dirinya yang begitu protektif dan tidak percaya kepada kemampuan anaknya, yang mana dia pun akhirnya memutuskan untuk percaya kepada Nemo dan membiarkan Nemo melakukan keinginannya, dan ia hanya perlu mendukungnya. Dia pun menyuruh semua ikan untuk berenang ke bawah. Begitupun juga Nemo dan Dory yang di dalam jaring juga meminta semua ikan di sana untuk bersama-sama berenang ke bawah. Keep swimming! Just keep... Son! That's my dad. Setelah itu mereka semua berhasil bebas dari tangkapan itu, dan Nemo sempat pingsan nih akibat insiden itu. Yang mana Nemo masih hidup. Saat tersadar, Marlin langsung bercerita kepada putranya itu nih tentang perjalanannya mengarungi lautan dan memberitahu bahwa umur penyu laut bisa sampai 100 tahun. Sehingga cerita di rumah mereka, Marlin pun tampak bersemangat mengantar Nemo pergi ke sekolah. Di sini terlihat kalau Marlin sudah tenang dan percaya kepada Nemo. Dia justru jauh lebih bahagia sekarang, dan juga ada Dory yang ikut bersama mereka, dan bahkan ada Bruce, Anchor, dan juga Scum yang juga telah berdamai kembali dengan mereka. Mereka semua pun hidup damai, tenang, dan begitu juga dengan Marlin nih yang belajar banyak hal selama dia mengarungi lautan. Dad, you can let go now. Sorry. Bye, Nemo. See you at the school, Dory. Now what? Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.